Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syahnan Effendi dengan NIM 2430100025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu masalah sosial yang semakin nyata di tengah kehidupan masyarakat modern, yaitu krisis empati di era digital serta bagaimana dakwah dapat menjadi solusi dalam mengatasinya. Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Informasi dapat diperoleh dengan cepat, komunikasi menjadi lebih mudah, dan berbagai aktivitas dapat dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat dampak negatif yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu dampak yang paling terasa adalah menurunnya rasa empati dalam kehidupan sosial. Saat ini, kita sering menemukan fenomena seperti cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran hoax, saling menghina di kolom komentar, hingga sikap acuh terhadap kondisi orang lain. Banyak orang lebih mudah memberikan kritik yang menyakitkan dibandingkan memberikan dukungan atau solusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kemajuan moral dan spiritual. Akibatnya, hukuman atau hubungan sosial menjadi renggang, rasa persaudaraan melemah, dan konflik di masyarakat semakin mudah terjadi. Dari sudut pandang ilmu sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika empati mulai hilang, maka kualitas hubungan antar individu juga akan menurun. Hal ini dapat memicu berbagai permasalahan seperti perpecahan sosial, diskriminasi, bahkan gangguan kesehatan mental. Lalu, bagaimana dakwah dapat menjadi solusi terhadap masalah ini? Dalam Islam, dakwah bukan hanya mengajak seseorang itu untuk beribadah, tetapi juga membimbing manusia agar memiliki akhlak yang mulia dan mampu membangun kehidupan sosial yang harmonis. Dakwah mengajarkan nilai kasih sayang, toleransi, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yang dimana artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini mengajarkan bahwa persaudaraan harus menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dakwah berperan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tersebut sehingga masyarakat tidak mudah terpecah belah dan perbedaan pendapat maupun informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa empati merupakan bagian penting dari keimanan. Seseorang yang memiliki iman yang kuat akan berusaha memahami, menghargai, dan membantu orang lain. Dalam konteks kehidupan modern, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui edukasi digital yang positif, para dai, mahasiswa, maupun masyarakat umum dapat memanfaatkan konten yang inspiratif, edukatif, dan menyejukkan. Dakwah tidak selalu dilakukan di mimbar masjid, tetapi juga dapat dilakukan melalui video, podcast, artikel, maupun unggahan sosial. Kedua, dakwah dapat dilakukan dengan memberikan teladan yang baik. Masyarakat akan lebih mudah menerima pesan ketika melihat contoh nyata. Oleh karena itu, penting bagi kita menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun di dunia digital. Ketiga, dakwah dapat memperkuat budaya tabayun atau klarifikasi informasi. Banyak konflik sosial saat ini terjadi akibat berita palsu atau informasi yang belum terverifikasi. Islam mengajarkan agar setiap informasi itu diperiksa terlebih dahulu sebelum disebarkan. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat dapat terhindar dari fitnah dan perpecahan. Keempat, dakwah harus mampu menyentuh kebutuhan generasi muda. Saat ini, banyak anak muda yang mengalami tekanan sosial, kecemasan, dan krisis identitas. Dakwah yang relevan dan komunikatif dapat menjadi sarana untuk memberikan motivasi, harapan, serta solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan nilai-nilai dakwah di lingkungan sekitar. Dakwah dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, membantu teman yang mengalami kesulitan, menjaga etika bermedia sosial, serta menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dari pembahasan dapat disimpulkan krisis empati di era digital merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan nilai moral dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui dakwah yang humanis, edukatif, dan relevan dengan perkembangan zaman, nilai-nilai kepedulian, persaudaraan, dan kasih sayang dapat ditanamkan kembali dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi sarana penyampaian ajaran agama, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial di era modern. Mari kita jadikan dakwah sebagai gerakan perubahan, bukan hanya untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga untuk memperkuat hubungan manusia dengan sesamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Syahnan Effendi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.